Hai guys, ketemu lagi di Prediksi Bola dan kali ini gue bersama Mas Asad dan juga Mas Andre akan membahas mengenai prediksi derby Manchester di Premier League. Langsung aja kalau gitu, kita akan ngebahas nih Mas Asad dan juga Mas Andre derby Manchester gimana kira-kira. Singkat dulu deh, menjagokan siapa atau dukung siapa di pertandingan nanti? Mengunggulkan kali ya, bukan mendukung ya. Ya. Kalau aku sih pegang Man City ya. Guardiola timnya masih ajaib banget sih. Mas Asad? Kalau saya, walaupun penampilannya belakangan nggak stabil, Man United bisalah berbuat banyak. Setidaknya meraih hasil imbang itu udah cukup bagus. Kita masuk ngebahas pertandingannya dulu nih. Kita ngebahas tim-timnya dulu. Kalau kita bilang kan kayaknya udah mulai kebiasaan nih, lagi rame Ole out tapi tiba-tiba Ole bisa menyelamatkan dirinya dalam tanda kutip. Nah itu kenapa nih Mas Asad? Kira-kira apa yang membuat MU nih bisa bagus terus tiba-tiba bisa zong lagi, gimana tuh? Ya memang permainan Manchester United masih fluktuatif ya. Ada yang bilang siklusnya kalau sudah Ole out berkibar di mana-mana itu permainannya akan bagus. Tapi ya sebenarnya tidak ada hubungannya juga sih. Karena faktor di lapangan itu kan banyak. Cuman ada satu statistik yang membuat United setidaknya punya peluang menang ataupun imbang di pertandingan ini adalah Ole ini sebagai manajer dengan rasio kemenangan paling tinggi ketika melawan Guardiola. 8 pertandingan dia 4 kali menang lawan Guardiola. Di 50% kemenangannya, dan itu yang paling bagus dibanding manajer manapun dengan jumlah pertandingan di atas 5. Jadi faktor Ole ini bisa menjadi jimat lah bagi United ketika melawan Man City dan secara khusus melawan tim racikannya Guardiola. Emang betul sih statistik yang disebut Mas Asa tadi, kalau Ole punya jimat khusus saat lawan Man City ya. Nah, kalau kita lihat beberapa laga terakhir, MU itu selalu diselamatkan Ronaldo nih, si Ole Gunnar Solskjaer nih. Jadi mereka beruntung banget punya bintang selevel Ronaldo. Bahkan kemarin baru menyelamatkan di lawan Atalanta kan di Liga Champions. Jadi sebenarnya kalau masalah naik turun sih timnya mainnya jelek, cuma Ronaldonya yang bagus mungkin gitu. Oke, nah ngomongin City, Mas Andre, kemarin di pekan kemarin mereka kalah ya. Terus juga apa kira-kira nih yang membuat Man City bisa akhirnya meraih kekalahan? Apakah backnya habis atau masih kekurangan dari segi lini depan nih, striker khususnya? Ya, kemarin kalah lawan Crystal Palace, sebelumnya kalah dari West Ham di Carabao Cup. Man City kalau lawan Palace kemarin kena kartu merah ya, Laporte. Jadi babak kedua main 10 pemain. Itu kacau sudah permainannya Man City kan kita semua tahu Man City itu mainnya template nih, jadi pemainnya siapa aja ya geraknya sama. Nah masalahnya Man City sekarang nggak punya striker pencetak gol ya. Memang sih pemain-pemain winger seperti Phil Foden atau Bernardo Silva itu masih bisa bikin gol, cuma mereka tetap bukan target sih. Jadi mungkin itu yang sekali membuat kalau permainannya nggak jalan ya Man City akan kerepotan gitu. Memang tanpa Aguero dan kegagalan mendapatkan Harry Kane ini menimbulkan pertanyaan besar bagi lini depan Man City. Tapi kalau para winger mereka kayak Bernardo Silva, lalu Riyad Mahrez semua berada dalam performa terbaiknya, City masih sangat berbahaya di lini depan. Cuma kalau kita melihat performa musim ini sebenarnya ada 2 pemain yang belum mendapatkan level terbaiknya. Kevin De Bruyne usai Euro kan dia mengalami masalah tuh. Ya ada cedera dan awal musimnya tidak begitu bagus. Solskjaer bilang Ronaldo dan Cavani ini kan di latihan performanya sangat bagus dan itu terbukti di laga melawan Tottenham ya. Cuman Tottenham ini kan berbeda dengan Man City ya. Man City pertahanannya sangat kuat, sangat solid, dan Guardiola adalah pelatih yang sangat rigid dalam memberikan instruksi. Jadi saya yakin Ronaldo dan Cavani akan kesulitan, tapi United punya beberapa alternatif, terutama kalau kita melihat pertemuan terakhir Solskjaer dengan Guardiola ini, kecenderungannya kan pertandingan satu arah, Man City nyerang, United bertahan, tapi United punya serangan balik yang sangat kuat gitu. Nah, mungkin
skema seperti itu masih akan terjadi pada pertandingan Sabtu nanti. Menarik sih, aku setuju dengan kata Mas Asa tadi bahwa MU akan cenderung main bertahan dan Man City akan menggempur. Nah, cuma kalau kita lihat beberapa laga terakhir nih, backnya MU kan bapuk-bapuk banget tuh. Apalagi Varane dipastikan cedera kan. Jadi Kalau kita kata nggak tahu Mas nih Andi, kemarin Maguire. suka ngelawak ya. Backnya MU suka ngelawak. Betul. Emang iya, betul sih. Nah, Maguire mungkin diduetkan dengan Lindelof ya. Nah, kalau kita berkaca beberapa laga terakhir, MU itu main dengan 3 back. Main formasi 3 back tengah. Jadi ini siapa nih? Maguire, Lindelof, dan Bailey mungkin ya. Nah, ini 3 orang ini mungkin bakal jadi lucu-lucuan nih kalau lawan kecepatannya pemain Man City sih. Cuma ini gambling sih. Dia bisa bagus banget atau blunder banget gitu sih main 3 back. Nah tadi kan Mas Andre menyinggung soal dua back MU, Harry Maguire dan juga Lindelof. Nah tapi kalau di pertandingan khususnya pertandingan terakhir ya, kayaknya Bailey itu lebih menonjol kalau misalnya disatukan sama Maguire. Nah kira-kira kalau menurut Mas Asad atau Mas Andre, yang mana nih yang benar-benar lebih oke disandingkan, apakah Maguire sama Lindelof atau Maguire sama Eric Bailly? Kalau kita lihat kondisi terakhir ya, yang main asal jangan Phil Jones saja ya. Karena kalau yang main Phil Jones kan itu apa kabar ya itu orang ya? Bailey ini kan sebenarnya pemain yang bagus ya, terutama pada era kepelatihan Mourinho. Cuman masalahnya pemain asal Pantai Gading ini terlalu sering mengalami cedera. Jadi dia tidak berada pada level yang konsisten. Tapi cukup menjanjikan ya. Duet Bailey sama Maguire untuk dicoba di pertandingan Man City. Oke. Nah, Mas Andre, kira-kira untuk City sendiri ada ini nggak strategi khusus untuk bisa menghentikan Ronaldo, karena Ronaldo kan bisa dibilang bisa jadi malaikat penyelamat MU juga kan di menit-menit terakhir. Jadi jangan sampai ke ini juga nih, kecolongan juga. Gimana tuh Mas Andre? Kalau kita berkaca dari laga kontra Atalanta pertandingan terakhir itu sebenarnya Ronaldo main jelek selama 90 menit ya. Dan itu bukan salah dia karena dia nggak dapat suplai bola. Nah, tapi Ronaldo ya tetap Ronaldo. Dia begitu dapat peluang tipis langsung gol gitu sih. Nah, pemain seperti ini nih nggak bisa kita jaga dengan taktik ya. Agak sulit juga karena taktiknya lancar tapi begitu dia dapat peluang bisa kecolongan gitu sih. Jadi kemungkinan besar Man City harus waspada di momen-momen saat mereka mengontrol pertandingan. MU bisa mengejutkan gitu sih. Terakhir, sebelum kita tutup seperti biasa, prediksi untuk skornya berapa nih? Ya, prediksi skor agak susah ya kali ini ya, karena dua tim belum konsisten. Skornya 1-1. Kemungkinan besar sih Man City menang 2-0. Oke, thank you untuk prediksinya Mas Andi dan juga Mas Asad. Dan untuk kalian semua, gue ingetin jangan lupa untuk saksikan pertandingan Derby Manchester di Premier League hari Sabtu tanggal 6 November jam 7:30 malam untuk kick-off-nya. Dan kalau kalian ketinggalan atau pengen tahu update soal Premier League, langsung aja kalian kunjungi bola.com dan juga bola.net. Kalau gitu kita bertiga pamit, sampai jumpa. Bye-bye.